Begitupun Siti Hawa pun melihat Nabi Adam, maka disebut dengan padang Arafah. Saling mengetahui. Pada dasarnya dulu Nabi Adam itu berbahasa Arab, yang kemudian bahasa, jadi neko-neko, jadi banyak bahasanya, ada perkembangan. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi, Siti Hawa diturunkan di muka bumi, Allah berikan kepada beliau petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau kalian sudah dapat petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian telah mendapatkan arahan-arahan dariku, petunjuk-petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk itu. Ikuti petunjuk. Kalau sudah turun ayat, sudah disampaikan ayat, taat, sami'na wa ata'na. Efeknya apa? Ketika kita mendapatkan Quran, memahami Quran, kemudian kita melaksanakannya, maka kita tidak akan takut. Wala yakhafu wala yahzan. Tidak takut dan tidak akan bersedih. Berarti kalau hidupnya dipenuhi dengan rasa takut, berarti tidak mengikuti petunjuk. Kalau hidupnya sedih terus, berarti tidak mengikuti petunjuk. Karena dia tidak mengikuti petunjuk, akhirnya dia melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau sudah melakukan kesalahan, Allah cuekin. Kan susah kalau Allah sudah cuekin kita. Coba Bu, saya pengen beranalogi. Mungkin karena saya sudah berkeluarga, pengalaman yang berkeluarga juga bisa jadi pernah mengalami masa-masa ini. Si ibu pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat suami tidak suka, tidak senang, tidak bahagia, dan terus-menerus dia melakukan perbuatan itu. Si suami sudah negur, dia ngelakuin. Si suami sudah negur, dia ngelakuin lagi. Akhirnya suaminya pengen ngasih pelajaran. Si ibu udah masak ya Bu ya, sudah masak di dapur, sudah belanja ke pasar, masak di dapur dengan penuh rasa cinta kita masak. Kemudian masakan sudah kita hidangkan. Kemudian kita minta suami kita untuk nyicipin makanan kita. Kemudian karena si suami ini ingin memberikan pelajaran kepada si istri, maka dicuekin. Main handphone. Gimana Bu rasanya? Sakit. Sedih. Kan ya? Bener nih. Sedih. Kurang ajar suaminya. Sakit sampai mau nangis rasanya itu. Sudah capek-capek masak dicuekin. Diambil handphonenya, Abi tolong dimakan, dicuekin, didiemin. Sakit Bu dibegituin Bu. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan satu kesalahan dalam kehidupan kita yang membuat Allah itu marah kepada kita, tapi Allah masih sayang sama kita, maka Allah berikan petunjuk. Entah itu dengerin ceramah, entah itu nonton televisi, entah itu apapun itu petunjuk-petunjuk dari Allah yang membuat dia sadar, tapi kemudian mengulangi lagi. Maka ada kalanya nanti kita melakukan suatu amalan, sholat terus, puasa lancar, karena kita memiliki hajat, memiliki sesuatu keinginan yang agar Allah mengijabah amalan kita, maka kita melakukan suatu amalan dengan rasa cinta kita. Tapi Allah cuekin kita, maka sedih. Tapi bedanya kita dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam 40 tahun mencari istrinya, berdoa terus kepada Allah, nggak pundung juga, nggak ganti juga doanya. Kalau kita doa 1 minggu nggak dikabulkan, ganti doa. Nabi Zakaria dari dia menikah
sampai dia tua renta. Rambutnya sudah dipenuhi dengan uban, tulangnya sudah tak kuat lagi. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Dari beliau menikah sampai tua renta. Dan dia katakan dia tidak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang apa yang diminta sama Nabi Zakaria? Beliau minta seorang anak. Minta anak. Dari beliau nikah sampai tua renta, rambutnya dipenuhi dengan uban, tulangnya sudah tak kuat lagi, istrinya pun mandul. Tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Itu Nabi Zakaria. Kalau kita seminggu, 2 minggu doa nggak dikabulkan, ganti doa, kecewa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian karena pengharapan yang luar biasa dari Nabi Zakaria, maka Allah turunkan malaikat untuk menyampaikan kabar gembira. Sesungguhnya Allah mengijabah doanya dengan seorang anak yang bernama Yahya. Bingung Nabi Zakaria, ya Allah, saya sudah tua, istri saya mandul, kok bisa punya anak? Kadang kita begitu. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah berikan kita jawaban dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita berpikir, lah kok gini, lah kok bisa. Termasuk pun dengan Nabi Zakaria. Jadi ketika para nabi mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, tidak akan takut dan tidak bersedih. Jadi insya Allah, kalau dalam kehidupan ini kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak akan takut, insya Allah tidak akan bersedih. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatinya senang. Nah, ini kalau mengikuti Quran, betul lagu itu. Kalau mengikuti Quran, kalau memahami Quran, mengamalkan Quran, insya Allah hidupnya di mana-mana senang. Kisah para sahabat begitu banyak. Bilal bin Rabah ditimpa batu dan dicambuk, diminta agar dia keluar dari agama Islam oleh Umayyah bin Khalaf. Yang kemudian akhirnya dia katakan apakah dia takut? Tidak. Dia senang. Ditimpa batu senang, dicambuk tetap senang. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia mati dalam keadaan mengikrarkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan merasakan kenikmatan yang tak pernah terbayangkan oleh benak kita. Kalau dalam Quran ada disebutkan anggur, ada disebut buah-buahan dan lain sebagainya. Nanti ketika kita sampai di sana, rasanya enggak seperti apa yang kita bayangkan. Nikmatnya sangat nikmat, lezatnya sangat lezat. Itu yang membuat Bilal bin Rabah nikmat dalam kehidupannya. Ada seorang kakek-kakek di luar